Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang kakak. Jumpa lagi di rumah bunga Bougainville ya, abang kakak. Nah, abang kakak, ini adalah beberapa koleksi bunga-bunga saya yang menggunakan pot besar. Alhamdulillah ya, bang kakak ya, yang pot besar ini sudah mulai berbunga semua karena sering kita pangkas. Dan alhamdulillah juga ya, bang kakak, yang pot besar ini harganya juga lumayan. Kita jual mulai dari 500-an ya, bang kakak ya, tergantung dari jenis bunganya juga tergantung dari batangnya. Nah, ini ya, bang kakak bisa lihat, alhamdulillah ya. Ini sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk bunga. Ini dia, walaupun masih kecil namun sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Ini juga sama ya, bang kak ya, sudah mengeluarkan pucuk bunga. Ini juga sama, bang kak, sudah mengeluarkan pucuk bunga. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa cepat berbunga seperti ini? Nah, bang kak bisa lihat ini bunga saya ini dia. Ini ada bekas potongan ya, bang kakak ya. Ada bekas potongan. Lalu abang kak bisa lihat di sampingnya sudah mengeluarkan tunas baru. Nah, biasanya bunga itu akan keluar di tunas yang baru. Dia lebih cepat keluarnya daripada kalau kita biarkan memanjang. Ini juga abang lihat bisa sama. Maka ya, ini dia. Ini ada bekas potongan. Ada bekas potongan. Lalu abang bisa lihat, ini ada bekas potongan abang ya. Ada bekas potongan. Lalu abang bisa lihat di sampingnya ini ada mengeluarkan tunas baru seperti ini. Lalu dia langsung mengeluarkan bunga seperti ini. Ini dia bunganya walaupun masih kecil. Nah, abang bisa lihat ya. Dia di potongan barunya cepat sekali mengeluarkan bunga. Lalu juga seperti ini kita lihat lagi ya, guys, kita cari lagi yang dipotong langsung mengeluarkan bunga. Jadi ya, bang kakak, bunga Bougainville ini sebenarnya sangat gampang sekali. Semakin sering kita pangkas, semakin sering dia berbunga. Karena dia akan mengeluarkan bunga dari cabang yang baru, bukan dari cabang yang lama. Kalau dari yang cabang yang lama, dia akan seperti ini ya, bang kakak ya. Nah, ini ya, bang kakak bisa lihat ya. Dia memanjang seperti ini. Dia memanjang seperti ini ya, bang kakak ya. Memanjang seperti ini ke atas. Nah, ini ya. Dia baru mengeluarkan bunga. Nah, ini bunganya, bang kakak bisa lihat walaupun masih kecil, namun sudah berbunga seperti ini. Ini ya, bang kakak ya. Nah, ini bunganya masih kecil ya, bang kakak ya. Karena dia kita biarkan panjang bunga ini untuk kita jadikan bibit, maka dari itu kita biarkan panjang. Maka bisa lihat bunganya masih kecil, namun dia di ujung munculnya. Berbeda kalau dengan yang ini, nah, dia munculnya langsung ya, bang kakak ya. Ya, ini potongan sampingnya telah tunas lalu keluar bunga. Nah, itulah bedanya kalau kita sering memangkas dengan jarang memangkas. Kalau sering memangkas seperti ini, dia akan cepat berbunga karena dia mengeluarkan tunas baru. Ya, tunas baru itulah yang mengeluarkan bunganya. Sementara yang ini dia munculnya di ujung seperti ini ya, bang kakak ya, memanjang dia ke atas. Jadi kalau abang kakak biarkan aja dia akan terus memanjang seperti ini. Jadi jangan heran, bang, mengapa bunga saya tidak berbunga. Sebenarnya bukan tidak berbunga ya, bang kakak ya. Biasanya abang kakak biarkan memanjang dan biarkan bunganya tumbuh di ujung. Itu yang membuatnya lama berbunga. Namun berbeda kalau abang kakak sering memangkas atau memotongnya, insya Allah dia akan cepat berbunga. Dan ini dia, bang kakak, ada juga bunganya rapat sekali ya, bang kakak ya. Ini juga sering kita pangkas, jadi bunganya rapat seperti ini. Sama juga seperti ini ya, bang kakak ya. Ada kusuma putih, ini dia. Bunganya sudah mulai berkeluaran ya, bang kakak ya. Rapat sekali bunganya, ini dia. Bunganya rapat sekali seperti ini. Ini juga sama ya, bang kakak ya. Ini kusuma ungu, bunganya juga rapat sekali. Nah, bang kakak, dari yang ingin bunganya bisa rimbun seperti ini, usahakan sering dipangkas. Lalu pemberian pupuk, insya Allah dalam 1 bulan atau 1,5 bulan dia sudah mengeluarkan tunas baru. Dan biasanya di tunas barunya itu dia akan mengeluarkan bunga baru. Jangan lupa ya, bang kakak ya, bunganya harus dijemur seperti ini. Nah, saya kebetulan menyimpannya di luar seperti ini. Jadi intensitas cahayanya harus 80% atau 90% full matahari. Insya Allah nanti hasil bunganya akan bagus dan ada berbunga seperti ini. Ini berkah, alhamdulillah bunga-bunga saya sangat banyak sekali ya, bang kakak. Ini sangat rimbun sekali. Nah, usahakan juga ya, bang kakak ya, bunga Bougainville ini harus disimpan dalam pot. Nah, mengapa disimpan dalam pot? Karena kalau kita simpan dalam pot, dia akan lebih cepat berbunga dibandingkan kita simpan di tanah. Mengapa demikian? Karena saat kita simpan di tanah, biasanya akarnya akan kemana-mana ya, bang kakak ya. Jadi akarnya kemana-mana, lalu saat kita memberikan pupuk, nanti pupuknya tidak efisien karena akarnya tidak menyerap pupuk tersebut. Karena akarnya sudah berjalan kemana-mana. Berbeda kalau kita simpan dalam pot. Nah, contohnya seperti ini, bang kakak ya. Pupuknya kita siram ke sini. Setelah kita siram di sini,
akarnya kan tidak bisa kemana-mana karena dia tertutup oleh pot ini. Jadi saat kita memberikan pupuk, akarnya langsung akan menyerap pupuk yang kita siram sehingga dia akan cepat sekali berbunga. Berbeda kalau kita simpan di tanah ya Bang Kakak ya. Contohnya ini tanah, kita tanam di tanah, akarnya akan menyebar kemana-mana. Jadi saat kita memberikan pupuk, dia tidak efisien karena akarnya tidak menyerap pupuk tersebut. Akarnya akan menyerap ke tempat yang lain. Sementara kalau di dalam seperti ini, akarnya kan tidak bisa kemana-mana, otomatis dia akan langsung menyerap pupuk tersebut. Maka dari itu jangan heran jika orang menyimpan bunga bougainville ini di tanah, sangat lambat sekali berbunga, kecuali kalau yang pohonnya sudah besar. Kalau pohonnya sudah besar, sudah rimbun, sudah batangnya besar, biasanya dia sangat cepat berbunga dan tidak putus-putus bunganya. Itu dikarenakan akarnya sudah banyak sekali dan sudah kemana-mana nyebarnya. Dan sementara kalau yang pohonnya masih kecil seperti ini, kita simpan ke tanah, biasanya sangat lambat sekali berbunga ya Bang Kakak, dikarenakan dia akarnya masih kecil dan belum kuat. Berbeda kalau kita tanam dalam pot seperti ini, dia akan cepat sekali berbunga karena akarnya tidak akan bisa kemana-mana dan dia akan menyerap pupuk tersebut lebih efisien. Nah Bang Kakak, segitu aja informasi dari saya. Terima kasih bagi Bang Kakak yang masih setia di rumah bunga bougainville. Salam dari Pontianak, salam dari Kalimantan Barat, salam dari rumah bunga bougainville. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.